Aku percaya padanya. Tapi dia menyimpan rahasia besar. Dan aku baru menyadarinya terlambat. Apa yang akan kulakukan saat cinta yang kupercaya mulai runtuh? Aku pikir kami bahagia. Tapi pesan itu mengubah segalanya. Rangga, orang yang paling kucintai, ternyata masih menyimpan masa lalu yang tak pernah aku ketahui. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Setiap senyum, setiap perhatian, terasa palsu. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus memilih bertahan dalam cinta atau menyelamatkan hatiku sendiri. Saksikan perjalananku berjuang menghadapi rahasia, pengkhianatan, dan ketakutan sampai akhirnya menemukan keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aku masih ingat hari itu, seperti mimpi yang tak ingin berakhir. Namaku Maya, seorang wanita sederhana yang selalu percaya cinta sejati itu nyata. Aku dan Rangga sudah bersama hampir 5 tahun. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum karena tahu aku akan melihat wajahnya, mendengar suaranya, dan tertawa bersamanya. Rangga bukan pria yang kaya atau terlalu tampan, tapi dia selalu membuatku merasa istimewa. Dari cara dia menyiapkan kopi pagiku, sampai bagaimana dia mendengarkan setiap ceritaku tentang pekerjaan dan teman-temanku. Ada sesuatu di matanya yang membuatku yakin aku dicintai sepenuh hati. Hidup kami sederhana, tapi penuh kehangatan. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, ditemani tawa dan canda Rangga. Hari-hari kami diisi dengan kegiatan biasa, masak bersama, berjalan-jalan di taman, hingga menonton film favorit di malam hari. Semua terasa sempurna, seperti cerita yang hanya bisa aku temukan dalam dongeng. Namun, dalam hati kecilku, aku selalu merasa ada satu rahasia yang belum Rangga ceritakan. Bukan karena dia menipu, tapi karena ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk berbagi. Aku mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa cinta kami cukup kuat untuk menahan segala ketidakpastian. Dan aku pun tersenyum, memeluk Rangga erat ketika dia berkata, "Maya, aku bersyukur memilikimu. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu." Aku percaya kata-kata itu. Aku benar-benar percaya. Namun, pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Rangga tersenyum padaku seperti biasa. Tapi ada bayangan di matanya yang tidak bisa kubaca. Aku mencoba menenangkan diri. Berpikir, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi perasaan aneh itu terus menghantui. Hari itu kami pergi ke pasar bersama. Sambil memilih sayuran, Rangga tiba-tiba menatap seorang wanita yang lewat di depan kami. Senyum ringan di wajahnya membuat hatiku berdebar, entah karena cemburu, entah karena rasa ingin tahu. Aku menelan rasa itu, mencoba tersenyum, dan berkata, "Siapa itu?" Rangga hanya menggeleng. Suaranya hangat, tapi ada getaran yang tidak biasa. "Hanya teman lama. Kita kenal dari kuliah," katanya singkat. Aku tersenyum, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berkata, ini lebih dari sekadar teman. Aku mencoba menenangkan pikiran sendiri, mengatakan pada diri bahwa aku terlalu banyak berpikir. Tapi sepanjang hari itu, bayangan wanita itu terus menghantui. Malamnya, saat kami duduk di ruang tamu menonton film favorit, aku berusaha membuka pembicaraan lagi. "Rangga, apa kita terlalu lama bersatu?" Sampai aku mulai membayangkan hal-hal yang tidak nyata. Dia tersenyum lembut, memegang tanganku. "Maya, jangan pernah ragu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Aku ingin percaya sepenuhnya, tapi hatiku tetap gelisah. Ada firasat yang aneh. Sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berikutnya, hidup kami kembali normal. Rangga tetap hangat, penuh perhatian, dan setiap senyumnya membuat hatiku meleleh. Aku merasa beruntung bisa menjalani hubungan yang hampir sempurna ini. Kami berjalan-jalan di taman, tertawa tanpa beban, dan menikmati momen kecil yang sering terlupakan oleh
Banyak orang seperti membuat kopi bersama atau membaca buku di sore hari. Aku bahkan mulai membayangkan masa depan kami. Aku membayangkan rumah kecil yang hangat, tawa anak-anak yang bermain di halaman, dan malam-malam panjang yang dihabiskan hanya untuk saling bercerita tentang mimpi dan harapan. Semua terasa begitu nyata, begitu mungkin. Di satu sore, Rangga memelukku dari belakang saat aku sedang menyiapkan teh. "Maya, aku tidak tahu apa jadinya hidupku tanpa kamu," bisiknya. Hatiku berdegup kencang. Kata-kata itu membuatku merasa dicintai lebih dari yang pernah aku bayangkan. Tapi di balik semua senyum itu, ada sesuatu yang masih belum bisa aku lepaskan dari hatiku. Bayangan wanita yang kulihat di pasar beberapa hari lalu. Rasanya seperti bayangan itu ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah rasa cemburu yang tidak berdasar. Aku tersenyum, memeluk Rangga lebih erat, berusaha menenangkan diri. Karena selama ini, aku selalu percaya satu hal. Cinta kami cukup kuat untuk menghadapi segala ketidakpastian. Dan aku berharap keyakinanku itu tidak akan pernah salah. Tapi harapan itu mulai goyah ketika suatu malam aku tanpa sengaja menemukan pesan di ponsel Rangga. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak aku kenal. Tapi nadanya hangat, terlalu hangat untuk sekadar teman biasa. Hatinya berdebar. Pikiranku campur aduk antara rasa penasaran dan takut. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya teman lama yang sedang butuh bantuan, pikirku. Tapi kata-kata itu tidak bisa menenangkan hatiku yang mulai gelisah. Pesan demi pesan yang kulihat, semuanya terdengar penuh keakraban lebih dari sekadar teman. Keesokan harinya, aku menatap Rangga saat sarapan. Dia tersenyum seperti biasa, membuat kopi favoritku, tapi senyum itu tidak bisa menenangkan hatiku. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak ingin aku ketahui, tapi aku tahu aku harus tahu. Sepanjang hari itu, pikiranku terus terombang-ambing. Setiap kata Rangga, setiap gerakannya, aku perhatikan dengan cermat. Dan semakin aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku salah, semakin aku merasa ada rahasia yang besar. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, ketika kami duduk di teras, aku memutuskan untuk bertanya, "Rangga, ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Suaraku lembut tapi tegas. Rangga menatapku lama, matanya penuh perasaan. Aku menahan napas, menunggu jawaban yang akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Rangga tersenyum tipis, tapi senyum itu berbeda dari biasanya. Ada beban yang tersembunyi di baliknya. "Maya, aku tidak tahu bagaimana harus memulai," katanya pelan. Hatiku berdebar lebih kencang. Perasaan cemas dan takut mulai menyeruak. "Rangga, apa itu tentang wanita dari pesan itu?" Aku bertanya. Suaraku bergetar. Dia menunduk sebentar, lalu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Dia, teman lama yang pernah sangat berarti bagiku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Tapi aku belum sepenuhnya memutuskan hubungan kami sejak dulu. Aku takut kehilanganmu jika aku jujur dari awal." Tubuhku membeku. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati. Meski bukan dengan kekerasan fisik. Aku merasa dunia yang selama ini kubangun dengan Rangga mulai retak. Bagaimana bisa seseorang yang aku percayai sepenuh hati ternyata menyimpan rahasia sebesar ini? Aku berusaha menahan air mata. "Rangga, kenapa tidak dari dulu kamu jujur padaku?" Dia meraih tanganku, menahan dengan lembut. "Aku takut, Maya. Aku takut kalau aku jujur, kamu akan pergi dan meninggalkanku selamanya. Tapi sekarang aku sadar aku harus memilih. Karena aku tidak ingin kehilanganmu." Rasanya campur aduk cinta, kecewa, dan harapan. Aku ingin memeluknya, tapi juga merasa terhianati. Kini, hubungan kami diuji oleh masa lalu yang tak terduga. Bayangan yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan diri. Aku tahu, keputusan Rangga dan sikapku malam ini
akan menentukan jalan hidup kami selanjutnya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Setiap kata Rangga terdengar seperti ujian bagi hatiku. Aku berusaha tersenyum, tapi setiap senyum terasa dipaksakan. Bahkan hal-hal kecil, seperti bagaimana dia menyiapkan sarapan atau menatapku sambil tersenyum, kini membuat hatiku campur aduk. Hari itu, tanpa sengaja, aku melihat pesan lain yang masuk di ponselnya. Aku tidak bisa menahan diri, meski hatiku berkata untuk tidak membuka. Pesan itu singkat, tapi cukup membuatku merasakan sakit yang aneh hangatnya. Perhatian yang dia berikan kepada wanita lain. Perhatian yang selama ini kukira hanya milikku. Aku menatap Rangga saat dia datang menghampiri. Hatiku ingin bertanya lagi. Ingin tahu kebenaran yang sebenarnya. Tapi suaraku tercekat. Aku merasa antara ingin percaya dan ingin marah. Antara ingin menangis dan ingin memeluknya erat. Rangga, apa benar aku bukan satu-satunya yang kamu cintai? Suaraku bergetar. Dia menunduk. Menyesal terlihat jelas di wajahnya. Maya, aku salah karena menyimpan ini terlalu lama. Aku seharusnya jujur dari awal. Tapi percayalah, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kamu tetap yang paling berarti dalam hidupku. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Tapi luka yang tersisa tidak bisa hilang begitu saja. Aku sadar, kepercayaan yang retak sulit diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hubungan kami benar-benar berada di ujung tantangan yang besar. Aku duduk sendiri di balkon malam itu, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Hatiku hancur, tapi aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku mencintai Rangga, meski kecewa dan terluka, dan aku ingin memberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Aku menetapkan satu tujuan di dalam hatiku. Aku akan menyelamatkan hubungan kami, tapi aku harus jujur pada diriku sendiri dan Rangga tentang semua rasa sakit yang kurasakan. Aku menulis semuanya di buku harian. Setiap luka, setiap rasa takut, setiap harapan. Rasanya seperti melepaskan beban yang selama ini menumpuk di dada. Keesokan harinya, aku mencoba mengajak Rangga berbicara secara serius. Tapi rintangan pertama muncul, dia sibuk dengan pekerjaannya. Pesan-pesan wanita lain masih muncul. Dan aku merasa sulit menarik perhatian Rangga sepenuhnya. Aku mulai merasakan frustrasi, tapi aku menahan diri. Aku tahu ini adalah ujian untuk kesabaran dan keteguhanku hari demi hari. Aku berusaha menciptakan momen-momen kecil yang bisa mengembalikan kedekatan kami. Aku menyiapkan makan malam favoritnya, menulis catatan kecil untuknya, bahkan mengajak Rangga jalan-jalan ke tempat kenangan kami. Tapi setiap usaha selalu terasa kurang. Seolah ada jarak yang tidak bisa diukur dengan waktu atau perhatian. Rangga pun mulai menunjukkan tanda kebingungan dan rasa bersalah. Aku bisa melihat di matanya bahwa dia ingin berubah, tapi masa lalunya masih menghantuinya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari satu hal. Cinta saja tidak cukup. Aku harus berani menghadapi ketakutanku sendiri. Dan Rangga harus berani memilih apa yang benar-benar dia inginkan. Dan aku siap menghadapi semua rintangan itu. Meski berat dan menyakitkan, hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada sesuatu yang menjauhkan Rangga, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya yang tak lagi sepenuhnya hangat. Ia tetap ada di rumah, tetap tersenyum, tapi senyum itu kini terasa berbeda. Seolah ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Aku mulai merasakan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Setiap kali melihat ponselnya bergetar, hatiku langsung berdebar. Apakah itu dari wanita lain? Apakah itu rahasia yang belum dia beritahukan? Rasa cemas itu membuatku merasa terjebak di dalam lingkaran ketidakpastian yang tiada henti. Aku mencoba berbicara lagi, menanyakan perasaannya, berharap bisa mengembalikan kedekatan kami. Tapi Rangga
Meski berusaha jujur, sering terdiam atau menunda jawaban. Aku tahu dia bingung. Tapi ketidakpastian itu semakin menekanku. Suatu malam, aku menangis sendirian di kamar. Air mata ini bukan sekadar karena rasa sakit, tapi juga karena ketakutan kehilangan orang yang paling kucintai. Aku menyadari bahwa untuk menyelamatkan hubungan ini, aku tidak cukup hanya mencintai Ranggaku, harus menemukan keberanian untuk menghadapi masa lalunya, menghadapi bayangan yang selama ini menghantuinya, dan menghadapi rasa takutku sendiri. Aku menutup mata dan berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa sulit jalannya, karena cinta kami layak diperjuangkan. Jika Rangga juga mau memilihku sepenuh hati, hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak pernah berakhir. Setiap senyum Rangga kini membuat hatiku berdebar antara lega dan cemas. Aku mulai menyadari, cinta saja tidak cukup. Aku harus sabar, kuat, dan cerdas untuk membaca perasaannya tanpa memaksakan. Suatu sore, Rangga terlihat termenung saat menatap jendela ruang tamu. Aku duduk di sampingnya, mencoba memegang tangannya, tapi ia menatap jauh keluar, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. "Rangga, ada apa? Kamu jauh sekali." Suaraku lembut. Dia tersentak, lalu menatapku. "Maya, aku bingung. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku takut membuat kesalahan lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga belum bisa sepenuhnya melepaskan masa laluku," katanya dengan suara berat. Aku menahan napas. Kata-katanya seperti ujian terbesar bagi hatiku. Aku merasa terjebak di antara rasa sakit dan cinta yang tak ingin kulepas. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Tapi jika aku terus bertahan, aku harus menghadapi luka yang semakin dalam. Dengan napas panjang, aku menggenggam tangannya lebih erat. "Rangga, aku tidak bisa mengubah masa lalumu, tapi aku bisa memilih untuk tetap bersamamu. Jika kamu mau jujur dan berjuang bersamaku, aku ingin kita saling percaya lagi, tanpa rahasia," kataku, suara penuh tekad. Dia menatapku lama, matanya basah, dan aku tahu ini adalah momen penting yang akan menentukan apakah cinta kami mampu bertahan menghadapi badai yang selama ini mengintai. Hari itu, aku menyadari bahwa untuk menyelamatkan hubungan kami, aku tidak cukup hanya menunggu Rangga berubah. Aku harus mengambil langkah nyata, berani menanyakan kebenaran sepenuhnya dan menuntut kejujuran yang selama ini terselubung. Aku mengumpulkan semua keberanian dan berkata, "Rangga, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian. Jika kamu benar-benar ingin bersamaku, sekarang saatnya jujur sepenuhnya. Tidak ada rahasia, tidak ada dusta." Rangga terdiam. Aku bisa melihat konflik yang bertarung di matanya, rasa takut kehilangan, rasa bersalah, dan cinta yang begitu besar untukku. Hatiku berdebar, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. "Baiklah Maya, aku akan jujur. Selama ini aku masih berhubungan dengan seseorang dari masa laluku, tapi tidak ada yang bisa menggantikanmu. Aku ingin memperbaiki semuanya dan memulai dari awal lagi bersamamu," katanya dengan suara bergetar. Dunia seakan berhenti sejenak. Kata-kata itu membuat hatiku sakit sekaligus lega. Aku tahu sekarang, perjalanan kami tidak akan mudah. Rintangan yang lebih besar masih menunggu, kepercayaan yang retak harus diperbaiki. Luka yang tersisa harus disembuhkan, dan kami harus belajar memilih satu sama lain tanpa keraguan. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. "Kalau begitu, Rangga, mari kita mulai dari awal. Aku bersamamu, tapi kamu harus bersamaku sepenuh hati. Tidak ada lagi rahasia." Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ada secercah harapan yang nyata di antara kami. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, aku menemukan bukti
bahwa rangkaian janji Rangga untuk jujur belum sepenuhnya ia pegang. Pesan-pesan yang dulu tersembunyi kini muncul kembali di ponselnya dan kali ini lebih hangat, lebih intens. Hatiku seketika hancur, seperti mimpi indah yang tiba-tiba direnggut begitu saja. Aku merasa semua usaha yang kulakukan sia-sia. Setiap momen perhatian yang kuberikan, setiap langkah untuk mendekat, kini terasa tak berarti. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, mencoba mempertahankan sesuatu yang perlahan hilang dari genggaman. Malam itu, aku duduk di kamar sendiri, menangis sendirian. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban menghantui pikiranku. Apakah aku terlalu naif? Apakah aku salah karena percaya sepenuhnya? Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari semua ini? Aku tahu satu hal. Sekarang aku harus membuat pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Apakah aku menyerah dan melepaskan Rangga demi menjaga harga diriku? Atau tetap bertahan dan menghadapi risiko sakit yang lebih besar? Tanganku gemetar saat memegang ponsel yang berisi pesan-pesan itu. Hatiku berteriak, tapi aku tahu keputusan yang kuambil malam ini akan menentukan masa depan kami dan mungkin hidupku sendiri. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pada diri sendiri, Maya, ini saatnya menghadapi kenyataan. Tidak ada jalan lain selain memilih dengan hati. Meski sakitnya luar biasa, aku menatap langit-langit kamar. Rasanya dunia seakan menekan dari segala arah. Semua usaha, semua cinta yang kuberikan Sioluyala tidak cukup. Bahkan Rangga, orang yang paling kucintai, kini tampak jauh dari jangkauanku, seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rangga. Sekali lagi, Rangga, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri, ucapku dengan suara bergetar. Dia menatapku, matanya penuh penyesalan. Maya, aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku takut kehilanganmu. Aku masih bingung dengan perasaanku sendiri, katanya. Aku merasa lumpuh. Kata-kata itu seperti cambuk, menyakitkan tapi juga membuka mataku. Aku menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk menahan semua ketidakjujuran dan ketidakpastian. Jika Rangga belum siap memilihku sepenuhnya, aku tidak bisa terus menunggu dan menghancurkan diriku sendiri. Titik terendah itu membuatku menangis selama malam itu. Aku merasa sepi, kehilangan, dan rapuh. Tapi di tengah semua rasa sakit itu, satu hal jelas di hatiku. Aku harus membuat pilihan terakhir. Pilihan yang paling sulit, tapi mungkin satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati. Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan berbisik pada diri sendiri. Maya, ini adalah saatmu untuk berani. Tidak ada jalan lain. Keesokan harinya, aku menghadapi Rangga dengan hati yang berat. Segala rasa sakit, kecewa, dan keraguan menumpuk. Tapi aku tahu, aku harus bersikap tegas. Rangga, aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah berjuang. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Sekarang, kau harus memilih aku atau masa lalumu. Ucapku dengan suara yang tegas tapi bergetar. Rangga menunduk, matanya basah. Aku bisa melihat pergulatan batin yang begitu besar di wajahnya. Semua usaha kami selama ini terasa sia-sia jika dia tidak bisa memilih. Hatiku mencelos, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan mungkin menyelamatkan cinta kami. Dia diam beberapa saat, lalu berkata pelan, Maya, aku butuh waktu. Waktu? Aku menelan ludah. Aku telah memberikan semua kesabaran dan pengertian yang kumiliki. Aku tidak bisa menunggu selamanya. Apalagi jika hatiku terus terluka. Rasa sakit itu semakin menekan, dan aku merasa seolah harus memilih. Bertahan tanpa kepastian, atau melepaskan seseorang yang kucintai. Aku menatapnya dalam-dalam,
menahan air mata. Rangga, aku mencintaimu, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang yang tak pernah pasti. Ini adalah pilihan terakhirku. Jika kau benar-benar ingin aku, buktikan sekarang. Jika tidak, aku harus pergi. Rangga menutup mata, seolah berjuang melawan dirinya sendiri. Hatiku berdebar, waktu seakan berhenti. Ini adalah titik paling sulit dalam hidupku. Momen di mana segala usaha, kesabaran, dan cinta kami diuji. Aku menarik napas dalam-dalam, siap menerima apapun yang akan terjadi, karena inilah saat di mana segalanya harus ditentukan. Tapi kenyataan terasa lebih pahit daripada yang kubayangkan. Rangga menunduk, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, tapi tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Semua usaha yang kulakukan, semua senyum, perhatian, dan kesabaran yang kuberikan seolah tak berarti. Hatiku hancur, dan air mata menetes tanpa bisa kucegah. Rasanya tak ada jalan lain selain menerima kenyataan bahwa cinta yang kubanggakan begitu rapuh. Aku merasa tersesat, terjebak di antara rasa sakit yang membakar hati dan keinginan untuk tetap bertahan. Aku menatap Rangga sekali lagi. Kalau kau tidak bisa memilihku, maka aku tidak bisa terus menunggu, kataku. Suara serak dan penuh luka. Dia menutup mata, tampak menyesal. Tapi aku tahu di matanya ada ketakutan, ada cinta, tapi juga keraguan-raguan yang terlalu besar untuk segera diatasi. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, antara kehilangan dan harapan yang hampir padam. Malam itu, aku menangis sendirian, menyadari bahwa kadang cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah hubungan. Semua usaha terasa gagal, dan aku harus mengambil satu pilihan terakhir, pilihan yang paling sulit. Tapi mungkin satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Hatiku berbisik pelan, Maya, inilah saatnya untuk benar-benar memilih hidupmu sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad yang berbeda. Air mata semalam masih membekas, tapi ada kekuatan baru di dalam hatiku. Aku tahu sekarang, untuk menemukan kebahagiaan sejati, aku harus berani menempatkan diriku sendiri sebagai prioritas, bukan hanya Rangga, bukan hanya masa lalu yang membayangi, tapi aku sendiri. Aku menyiapkan sarapan. Dan ketika Rangga datang, aku menatapnya dengan mata yang jelas dan tegas. Rangga, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku memilih diri sendiri terlebih dahulu, dan aku ingin tahu apakah kau siap memilihku sepenuh hati. Ucapku. Rangga terdiam, menatapku dengan penuh rasa bersalah. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya, kejujuran, penyesalan, dan cinta yang tulus. Dia menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. Maya, aku memilihmu. Aku ingin memulai semuanya dari awal, tanpa rahasia, tanpa keraguan. Aku ingin kita bersama, sepenuh hati, katanya dengan suara bergetar. Hatiku berdebar luar biasa, campur aduk antara lega dan bahagia. Semua usaha, semua kesabaran, semua perjuangan selama ini akhirnya menemukan titik terang. Aku tersenyum, menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang selama ini kuidamkan. Aku menyadari satu hal. Kadang, untuk menyelamatkan cinta, kita harus berani memilih diri sendiri terlebih dahulu. Karena hanya ketika kita kuat dan jujur pada diri sendiri, kita bisa benar-benar menemukan kebahagiaan bersama orang yang kita cintai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku merasa siap memulai babak baru bersama Rangga. Dengan cinta yang lebih matang, lebih tulus, dan lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Rangga mulai terbuka sepenuhnya.
berbicara tentang masa lalunya, tentang rasa takut dan keraguannya, tanpa ada yang disembunyikan. Aku pun berbagi rasa sakitku, ketakutanku, dan harapanku. Kami mulai belajar mendengar satu sama lain, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati. Kami membuat janji kecil. Tidak ada rahasia lagi, tidak ada ketidakpastian, hanya kejujuran dan cinta yang tulus. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap senyum Rangga dan setiap pelukan yang tulus memberiku keyakinan bahwa cinta kami benar-benar bisa diperbaiki. Namun, membangun kembali cinta bukanlah perjalanan yang mudah. Terkadang rasa cemas muncul, bayangan masa lalu kadang menghantui, dan aku harus terus mengingatkan diriku sendiri untuk percaya pada proses ini. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian, pengertian, dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Suatu sore, saat kami duduk di taman tempat pertama kali kami bertemu, Rangga menggenggam tanganku erat. "Maya, terima kasih sudah tetap bersamaku, bahkan saat aku tersesat," katanya. Hatiku hangat, dan aku tahu semua perjuangan kami tidak sia-sia. Aku tersenyum, menatapnya, dan berbisik dalam hati, "Akhirnya, kita menemukan jalan kita kembali." Tapi, jalan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus. Tantangan terakhir muncul ketika kehidupan sehari-hari dan kesibukan Rangga mulai menguji kesabaran dan komitmen kami. Ada hari-hari ketika aku merasa ia terlalu lelah, terlalu sibuk, dan sulit sepenuhnya hadir di sampingku. Hatiku kembali diuji. Apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari kenyataan hidup yang rumit? Aku memutuskan untuk menghadapi tantangan itu dengan keberanian. Aku berbicara terbuka, tanpa rasa takut atau marah. "Rangga, aku tahu hidup tidak selalu mudah, tapi kita harus tetap berjuang bersama. Aku ingin kita terus saling memahami, bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat lelah dan terguncang," kataku. Menatap matanya penuh tekad. Rangga menarik napas panjang, lalu menggenggam tanganku erat. "Maya, terima kasih sudah tidak menyerah. Aku akan selalu berusaha untukmu, untuk kita," katanya. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Aku tahu, ini adalah momen di mana kami benar-benar memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama. Bukan sekadar janji di bibir. Hari demi hari, kami belajar saling menyesuaikan diri, saling menguatkan, dan saling menjaga cinta kami dari gangguan masa lalu dan kesibukan hidup. Setiap tantangan yang kami hadapi membuat hubungan ini semakin kuat, semakin tulus, dan semakin matang. Aku tersenyum saat malam itu kami duduk berdampingan di teras rumah, menatap bintang-bintang. Rasanya lega, damai, dan bahagia. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan hanya soal cinta yang indah, tapi tentang keberanian untuk menghadapi segala rintangan bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa yakin cinta kami akan bertahan selamanya. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini mengajarkan lebih dari sekadar bahagia bersama. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap keraguan, semuanya memberi pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang momen indah, tapi tentang keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, tentang kejujuran yang tulus, dan tentang keberanian untuk tetap berdiri meski hati terluka. Rangga pun tampak berubah. Ia lebih peka, lebih terbuka, dan lebih menghargai setiap usaha kecil yang kulakukan. Kami tidak lagi hanya menikmati kebahagiaan, tapi juga belajar menghargai perjuangan yang kami lalui bersama. Aku tersenyum saat melihatnya tersenyum padaku. Rasanya seperti seluruh beban hilang, digantikan dengan kedamaian yang hangat. Aku menyadari satu hal. Bahagia itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian dan kesetiaan untuk tetap berjuang bersama, meski dunia tidak selalu bersahabat. Malam itu,
Kami duduk berdampingan di balkon. Tangan Rangga menggenggam tanganku, dan aku merasakan kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semua luka, semua tangis, semua ketakutan, semua terasa sepadan dengan cinta yang kini tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap bintang-bintang, dan berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan, Maya. Cinta sejati harus dijaga setiap hari. Hari-hari berikutnya terasa ringan. Meski kami tahu, tantangan pasti masih akan datang. Rangga dan aku belajar menikmati momen kecil, sarapan bersama, bercanda tanpa alasan, berjalan-jalan di sore hari, atau sekadar duduk diam sambil berbagi pikiran dan harapan. Semua hal sederhana itu kini terasa begitu berarti. Aku menyadari, kebahagiaan bukan tentang sempurna tanpa masalah, tapi tentang memilih untuk tetap bersama, meski dunia kadang tidak bersahabat. Setiap hari, aku dan Rangga berusaha menjaga kepercayaan dan cinta kami. Setiap kata, setiap senyum, dan setiap pelukan menjadi bukti bahwa kami berdua memilih satu sama lain sepenuh hati. Suatu sore, saat kami duduk di taman yang sama, tempat pertama kali kami bertemu, Rangga memelukku erat. Maya, terima kasih sudah tetap bersamaku, bahkan saat aku tersesat, katanya. Aku tersenyum. Hatiku penuh hangat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Aku menyadari bahwa perjalanan kami penuh luka, ragu, dan pengorbanan membawa kami ke titik ini. Kebahagiaan yang dipilih, cinta yang diperjuangkan, dan kepercayaan yang terbangun kembali. Malam itu, kami menatap bintang-bintang bersama. Tangan Rangga menggenggam tanganku, dan aku tahu apapun yang akan terjadi, kami siap menghadapi bersama. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Semua luka, semua air mata, semua ketakutan, dan semua keraguan yang pernah ada, kini terasa sepadan dengan cinta yang kami bangun kembali. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu memberi jalan yang mudah, tapi setiap rintangan adalah pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Rangga menatapku, matanya penuh cinta dan ketulusan. Maya, aku berjanji akan selalu menjaga kita, seperti kita menjaga cinta ini, katanya. Hatiku bergetar, dan aku tahu kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi komitmen dari hati yang benar-benar memilih untuk tetap bersamaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap bintang-bintang, dan tersadar bahwa bahagia sejati bukan tentang sempurna tanpa masalah. Bahagia sejati adalah tentang berani memilih diri sendiri, berani memaafkan, dan berani mencintai dengan sepenuh hati meski dunia kadang tidak bersahabat. Malam itu, di bawah langit yang tenang, aku dan Rangga berdiri bersama, tangan saling menggenggam erat. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi kami siap menapaki setiap langkah bersama, menghadapi apapun dengan cinta yang kini lebih kuat, lebih tulus, dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Dan aku tersenyum. Dalam hati, inilah akhirnya cinta yang diperjuangkan, bahagia yang dipilih, dan hidup yang penuh pelajaran.